Jadi kalau kita lihat dampak ke Indonesia memang untuk kondisi saat ini situasinya memang masih terlihat relatif aman ya untuk Indonesia karena secara struktur ekonomi kita memang saat ini masih mendapatkan keuntungan dari booming harga komoditas dan beruntungnya Indonesia merupakan natural resources exporter dan kita lihat ya komoditas andalan kita banyak yang naik harganya sehingga masyarakat terutama yang memiliki basis daerahnya itu untuk komoditas ini mendapatkan banyak keuntungan. Tetapi di sisi yang lain situasi yang terjadi di global saat ini kurang kondusif, entah itu terkait dengan perkembangan inflasi yang menanjak, lalu juga konflik geopolitik, belum lagi terkait dengan faktor dari sisi COVID yang masih belum selesai. Di saat kondisi itu terjadi, memang kita lihat transmisi yang paling utama adalah dari sisi daya beli konsumen. Kalau kita berkaca pada kondisi antara tahun 2020 sampai tahun 2022, sebenarnya situasi yang terjadi di Indonesia itu belum pulih sepenuhnya. Apalagi kalau kita lihat tingkat unemployment rate untuk kondisi tahun 2022 dan tahun 2021 ini masih lebih tinggi dibandingkan periode sebelum pandemi COVID-19. Jadi memang dari sisi konsumen ini masih butuh dukungan supaya ekonomi kita itu relatif berdaya tahan. Memang pemerintah menegaskan kalau APBN akan berperan sebagai shock absorber dari global economic shock. Cuma kita lihat perkembangan terkini memang menunjukkan inflasi ini terus mengalami kenaikan dan tidak hanya berasal dari inflasi sisi global, tapi juga kalau kita lihat juga ada problem terkait dengan inflasi dari sisi distribusi yang ada di dalam negeri juga ini kita lihat banyak kendala ya, entah itu karena gangguan musim, lalu juga kalau kita lihat harga pangan sekarang mulai mengalami kenaikan, dan di sisi yang lain juga pemerintah sudah menyiapkan cara selektif untuk memberikan subsidi, terutama subsidi BBM. Dan mereka juga sudah melakukan kenaikan tarif dasar listrik, walaupun itu untuk kategori masyarakat menengah ke atas. Sehingga pada saat kondisi tersebut terjadi, memang kemungkinan ini akan sedikit mengganggu tren pemulihan ekonomi kita, pemulihan ekonomi domestik, di mana sebelumnya kalau kita lihat asumsi perang Rusia-Ukraina ataupun dampak inflasi global ini tidak berkepanjangan, seharusnya ekonomi kita itu bisa tumbuh lebih dari 5,1 atau 5,2% untuk tahun ini. Tetapi karena ada kondisi seperti itu, dan kita lihat inflasi kemungkinan akan melebar, di mana asumsi awal kita proyeksikan inflasi itu kemungkinan hanya berada di level sekitar 3,7% untuk tahun ini. Walaupun memang dibanding tahun lalu lebih tinggi ya, karena tahun lalu 1,87%. Tapi seiring dengan waktu kita lihat ternyata konsumsi itu daya belinya relatif terganggu ya, karena kita lihat ini memang harga-harga pangan ini mengalami kenaikan, sehingga perlu ada semacam langkah antisipatif yang dilakukan oleh pemerintah, entah itu dalam penyediaan pangan yang berkecukupan, lalu juga dari sisi yang lain juga terkait dengan langkah stabilisasi harga komoditas strategis itu yang cukup penting, sehingga kalaupun ada tekanan dari global kita bisa antisipasi. Dan tentu juga pemerintah harus membenahi ya terkait dengan problem dari distribusi lokal ya, karena kita merupakan negara akan kaya komoditas baik itu tambang maupun pangan dan cukup komplit ya, jangan sampai kita tidak mendapatkan berkah dari kondisi tersebut. Itu sih yang paling menjadi poin saya untuk saat ini. Baik, Mas Bedal, kalau kita membahas mengenai resesi di Amerika begitu ya, apalagi ditambah dengan inflasi, lalu juga krisis pangan. Nah, itu kira-kira dampaknya terhadap global akan seperti apa? Ya, kalau Pasti, pasti ini ke Pak Mirdal apa ke saya, Mbak Sinta? Ke Pak Mirdal dulu. Oke. Ya, kalau kita lihat secara global memang dampaknya ini cukup serius ya, Ibu Sinta ya, karena kalau kita lihat beberapa kali lembaga penelitian global ataupun juga lembaga keuangan global ini melakukan revise down terhadap prospek ekonomi global. Dari yang sebelumnya optimis tahun 2022 akan tumbuh di atas 4%, sekarang relatif lebih pesimis, kemungkinan hanya akan tumbuh sekitar 2-3%. Tentu ini kan menjadi sinyal kalau kondisi inflasi yang saat ini berkembang, ini menjadi yang sangat serius. Apalagi kalau kita lihat apa yang terjadi saat ini, situasinya tidak hanya menimpa negara-negara besar saja, tapi negara-negara kecil yang notabene memiliki income relatif menengah ke bawah itu banyak yang mengalami kesulitan ya. Kita sudah lihat apa yang terjadi di Sri Lanka, lalu berlanjut
di negara Timur Tengah yang bukan eksportir minyak ini banyak mengalami kendala juga. Jadi kalau misalkan ini kondisinya merambat, tentu juga kita akan mengalami dampaknya. Di saat ada konflik geopolitik yang menaikkan harga komoditas, tapi di sisi yang lain ternyata banyak negara yang mengalami kebangkrutan. Sehingga kalaupun kita nanti mengekspor barang-barang non komoditi, kelihatannya penyerapannya juga menjadi tidak optimal. Sehingga saat ini kita memang membanggakan kondisi ekspor kita yang mengalami pertumbuhan yang sangat kuat di atas 15%. Tapi seiring berjalannya waktu, di saat permintaan global mengalami pelemahan, tentu kita akan mendapatkan dampaknya. Dan tentunya kalau ekspor kita tidak maksimal, pada akhirnya ini akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kita. Karena ini akan berpengaruh juga pada laju investasi maupun juga laju konsumsi domestik.